Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim, sebuah channel yang akan mengupas tema-tema seputar spiritualitas, jalan mengenal diri, dan jalan pulang. Sebuah pertanyaan mendasar ya, yang kadang banyak di antara kita masih selalu mempermasalahkannya. Kenapa kita harus pulang? Sejatinya memang kita terdiri dari dua unsur ya, jasmani dan rohani. Untuk kajian-kajian lebih dalam tentang hal ini, kita akan sampai pada sebuah pemahaman bahwa sebenarnya jasmani kita ini itu adalah kuburan dari rohani kita. Jadi sebenarnya diri sejati kita itu adalah rohani itu sendiri ya, karena ya rohanilah yang sebenarnya merupakan tanda kutip percikan dari sumber itu. Dia kemudian bersenyawa dengan jasmani kita, dan disitulah dia terkubur, disitulah dia terpenjara. Jadi hakikat dari tema jalan pulang itu pada dasarnya adalah bagaimana melepaskan rohani itu dari penjara jasmani, bagaimana menghidupkan kembali rohani itu yang terkubur lewat jasmani, bagaimana mengaktifasi rohani itu sehingga kemudian semua hijab-hijabnya terbuka dan dia bisa mengenali jalan pulangnya ya. Jadi ibaratnya si rohani ini dia tertutup, dia terkubur di situ, tenggelam, sehingga dia tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia mati di situ. Jadi sejatinya kuburan itu sebenarnya adalah jasmani kita ini. Jadi ini adalah kuburan sebenarnya kalau kita memahami ya secara hakikat gitu. Bukan yang kuburan yang biasa kita pahami, itu adalah kuburan jasad itu. Tapi yang sejatinya yang dimaksud kuburan itu adalah jasmani kita ini. Ya, makanya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang yang beriman. Nah, bagaimana mengurai hadis itu ya, bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman? Sejatinya orang beriman itu adalah mereka yang sudah teraktivasi rohaninya ya, mereka yang sudah dalam situasi rohaninya bangkit, mereka yang dalam situasi rohaninya sudah aktif gitu. Hanya saja mereka masih berada di dalam dunia ya, sehingga kemudian mau tidak mau ya, mereka atau rohani ini masih ada persinggungan dengan jasmani. Jasmani memiliki kebutuhan-kebutuhan dan kecenderungan-kecenderungan tersendiri. Nah, tetapi ketika dia mampu menafikan, mampu melepas segala kecenderungan material dari jasmani itu, disitulah sebenarnya dia terlepas, dia terbebas dari penjara duniawi itu ya. Nah, jadi yang dimaksud orang penjaranya orang beriman itu adalah jasmani ya, seperti itu. Jadi rohani ini, jadi orang beriman itu sebenarnya adalah ya rohani, karena orang beriman inilah yang terpanggil
atau diseru ya dalam kitab-kitab suci itu untuk melakukan ibadah. Hai orang-orang yang beriman, ya dirikanlah sholat misalnya, atau lakukanlah sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Jadi mereka ini kan yang diseru, bukan orang yang tidak beriman. Karena yang bisa melakukan peribadahan, yang bisa melakukan penyembahan, yang bisa melakukan pengabdian itu adalah hanya ruhani. Jadi ruhani ini. Nah, sementara yang dimaksud orang beriman itu adalah dia yang sudah menggunakan ruhaninya gitu, masuk ke dalam ruhaninya untuk melakukan peribadatan. Makanya dalam Al-Quran selalu yang diseru adalah hai orang-orang yang beriman. Kita kan kadang bercanda, berarti yang yang tidak beriman kan tidak hai. Ya, nah selama ini kan kita kan selalu mempertanyakan yang dimaksud standar orang beriman itu apa? Ya paling kan kita bilang yang tahu hanya Allah. Loh, itu kan sebenarnya ya kontradiktif. Ketika di situ diseru hai orang beriman, berarti kan mestinya ada tanda-tandanya orang beriman, ada syarat rukunnya untuk menjadi orang beriman. Nah, biasanya para ulama-ulama itu hanya menunjukkan tanda-tandanya ya, ciri-cirinya. Tetapi tanda-tanda itu bukan rukun syarat. Karena yang namanya lingkungan orang beriman itu adalah kita masuk ke dalamnya dengan syarat dan rukun yang tertentu. Artinya ada sesuatu yang harus kita jalani dulu untuk bisa masuk sebagai kategori itu. Ya, nah kalau tanda-tanda orang beriman, artinya itu adalah efek ketika dia melakukan menyelesaikan rukun syarat itu, ya, kemudian dia menjalankan laku sebagai orang beriman, kemudian muncullah tanda-tanda itu, misalnya orangnya tawadu, ya, orangnya sabar, ya, dan lain sebagainya. Suka bersedekah, ya, suka membantu. Itu adalah efek ketika dia menjadi orang yang beriman. Tetapi menjadi orang yang beriman tentu harus ada rukun dan syarat yang harus dia lewati. Ya, ini ada kaitannya juga dengan hadis yang mengatakan bahwa masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah artinya ruhani, jasmani, dan rohani gitu. Nah, jadi misteri orang beriman dalam kitab Al-Quran itu adalah, sekali lagi, bahwa itu adalah ada rukun dan syarat yang harus dilewati untuk bisa masuk dalam kategori itu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan rukun Islam, ya, rukun Islam itu kan artinya dia belum beriman, ya. Rukun Islam yang pertama kan adalah mengucapkan kalimat syahadat. Nah, ini rukun yang pertama dalam rukun Islam itu. Jadi setelah rukun Islam, berislam, barulah kemudian kita masuk kepada beriman. Nah, dalam syarat yang pertama itu kan ada yang disebut dengan penyaksian, syahadah, iya kan? Nah, kita nggak ngulas lebih jauh tentang ini. Kita hanya bicara tentang rukun syarat saja. Ada syahadah, ya. Kemudian ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ya, dan seterusnya gitu. Jadi di situ ada rukun-rukun syarat, ya. Nah, ketika kita melakukan hakikat dari keseluruhan rukun itu, ya berarti kita sudah menjadi orang yang beriman. Nah, rukun syarat yang pertama tadi tentang syahadah, di situ kan penyaksian. Nah, ini yang paling penting. Nah, syahadah atau penyaksian ini berhubungan dengan yang namanya pengenalan kepada Tuhan, kepada Allah, ya, mengenal atau biasa disebut dengan ma'rifat. Mengenal Allah berarti ma'rifatullah. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah, awal beragama adalah ma'rifat, mengenal Allah.
Nah, ini kan nyambung ya. Rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Syahadah adalah penyaksian. Penyaksian ini sangat erat kaitannya atau berhubungan langsung dengan yang namanya pengenalan kepada Allah. Ya, ma'rifatullah. Jadi, nah ini tadi rukun syarat ya, rukun syarat dari Islam itu. Ya, artinya kita harus mengenal dulu, barulah kemudian semua rukun syarat itu bisa kita lanjutkan. Kalau rukun syarat yang pertama ini kita tidak bisa memenuhinya, nah jangan harap rukun syarat berikutnya bisa kita penuhi. Ya, karena ini sifatnya adalah tidak bisa disubstitusi. Jadi harus terpenuhi dulu ini. Jadi sekali lagi ya kembali bahwa kita harus ke ma'rifat dulu, mendudukkan dulu kita dalam posisi ma'rifat, barulah kemudian kita bisa melanjutkan rukun-rukun syarat yang berikutnya. Ya, jadi saya ingin menegaskan bahwa misteri orang beriman itu tidak ujuk-ujuk kemudian kita hanya melihat dari ciri-ciri atau tanda-tanda dari seseorang, ya. Nah, karena bisa jadi tanda-tanda itu sifatnya tentatif, ya, dan itu hanya sifatnya penilaian secara jasmani, ya. Terus kalau dikatakan bahwa yang tahu hanya Allah, ya emang benar seperti itu, ya. Hanya saja tentu kemudian Allah menurunkan sebuah aturan di mana dengan menjalani aturan itu kita kemudian bisa masuk dalam golongan itu. Karena kalau Tuhan tidak menunjukkan aturan itu, ya tentu kita tidak bisa untuk melakukan ikhtiar untuk mencapainya, ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau kamu ya misalnya nih ya, kita dalam sebuah perjalanan ya, kalau kamu bisa mencapai jarak berjalan kaki jarak 1000 km, maka kamu akan mendapatkan hadiah televisi, ya. Nah, jadi di situ kan ada sebuah ukuran, karena di alam baharu ini ya itu kita selalu berbicara dengan sesuatu yang terukur gitu. Nah, jadi berusahalah kita kemudian mencapai perjalanan sejauh 1000 km itu. Nah, ketika kita sampai di 1000 km itu, maka syarat untuk mendapatkan lebih sudah kita penuhi. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan rukun syarat itu. Jadi ada sebuah ukuran, ada sebuah laku, ya, di mana kita harus melewati itu, harus menjalani itu. Nah, kita nanti akan bahas lebih jauh ya terkait dengan ma'rifatullah itu, pengenalan itu, karena itulah yang menjadi awal dari seluruh rukun syarat yang harus kita lewati untuk kemudian kita bisa masuk sebagai kategori orang yang beriman. Oke, sementara sampai di sini dulu, masih tetap station di channel Jalan Qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.